Namaku Afra Monica Abel. Sehari-harinya aku dipanggil Afra. Aku seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Selain melaksanakan kegiatan kuliah di masa pandemi ini, kuliah yang dilakukan secara virtual atau online, aku juga bekerja di sebuah kafe untuk mengisi hari-hariku. Hari ini kafe tempat aku bekerja tidak terlalu ramai pengunjungnya. Jadi, aku memanfaatkan waktu untuk membaca kitab suci. Halo? Selamat siang, Afra. Ya, selamat siang kembali, Pastor. Kalau saya boleh tahu, kamu ada kegiatan tidak besok sore? Kebetulan lagi tidak ada kegiatan sih. Ada apa ya, Pastor? Jadi begini, Afra. Besok sore itu kan ada pertemuan Miss Dinar, tapi saya tidak dapat hadir. Apakah kamu bisa menggantikan saya untuk memberikan sebuah katekese kepada anggota Miss Dinar besok sore? Bisa, Pastor, dengan senang hati. Apakah materinya sudah disiapkan atau materinya dari saya? Untuk materinya sudah saya siapkan. Nanti saya kirimkan ke kamu ya materi katekesenya. Iya, Pastor. Terima kasih, Afra. Baik, Pastor, sama-sama.
adik-adik. Sore, Kak. Apa kabar? Luar biasa. Oke, sore ini kalian pertemuan misinar ya? Iya Oke. kak. Kemarin itu kakak ada dihubungi sama pastor kalau beliau tidak bisa hadir karena beliau lagi ada kegiatan di keuskupan. Jadi kakak di sini untuk menggantikan beliau untuk memberikan katekese. Kemarin itu pastor juga bilang karena hari ini pertemuannya khusus untuk katekese untuk disampaikan kepada adik-adik misinar. Jadi kakak diminta untuk pastor untuk menggantikan beliau. Nah, jadi sore hari ini kita akan melaksanakan katekese. Jadi mari kita semua mempersiapkan diri untuk menerima katekese. Jadi kakak minta kalian untuk berdiri. Berdiri. Setelah itu kita nyanyi lagu hari ini kurasa bahagia. Yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, mari adik-adik silahkan duduk. Baik adik-adik, marilah kita mempersiapkan hati, batin, dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Marilah kita menandai diri kita dalam tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat sore Allah Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, pada sore hari ini anak-anak-Mu telah sampai di rumah-Mu ini, di lingkungan ini, untuk melaksanakan katekese singkat. Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan, kami laksanakan dalam katekese ini, semoga selalu bermanfaat bagi kami, terkhususnya katekese ini yang bertema Alkitab sebagai pedoman hidup umat Kristiani. Semoga kami kaum remaja untuk bisa selalu mengingat dari Alkitab itu. Tuhan, kiranya Engkau selalu juga menyertai, melindungi kami. Engkau juga selalu menuntun kami sama katekesi ini. Semoga katekesi ini berjalan dengan lancar. Tuhan, semua doa dan harapan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai katekese temanya hari ini itu Alkitab sebagai pedoman hidup umat Kristiani. Di katekese ini kakak berikan kepada kalian sehingga nanti kalian bisa tahu bahwa Alkitab ini memang benar-benar penting. Nah adik-adik, ada yang tahu buku yang kakak pegang ini apa? Alkitab. Oke, kalian pasti tahu kan, karena kalian dari SD bahkan sampai SMP ini kalian sudah tahu buku yang sejenis ini tuh ada namanya juga tertera di sini, jadi bukan. Nah, ada yang tahu Alkitab itu apa? Saya coba menjawab, Kak. Ya, silakan Brian. Alkitab Katolik adalah Alkitab yang memuat keseluruhan 73 Alkitab kanonik termasuk kitab-kitab Deuterokanonika
yang diakui oleh Gereja Katolik. Nah, betul sekali ya teman-teman. Kata teman kita tadi Brian bahwa Alkitab Katolik itu adalah Alkitab yang memuat keseluruhan 73 Alkitab kanonik, termasuk kitab-kitab Deuterokanonika yang diakui oleh Gereja Katolik. Jadi, Alkitab dapat menjadi pedoman hidup bagi umat Kristiani itu merupakan suatu firman Tuhan. Buku dari segala buku dan mukjizat terbesar dalam sejarah umat manusia. Manfaat yang kita bisa dapatkan tak kala kita mempelajarinya sungguh tak terhingga. Alkitab juga merupakan suatu otoritas tertinggi dan sumber kebenaran yang sejati. Dalam suratnya kepada Timotius, bahwa Rasul Paulus itu menekankan pentingnya firman Allah atau firman Tuhan. Jadi ia menulis tentang hendaklah engkau tetap berpegang pada perkara-perkara yang telah engkau pelajari dan yang tentangnya engkau telah diyakinkan untuk selalu percaya. Nah, adik-adik, coba kalian buka kitab sucinya 2 Timotius bab 3 ayat 14 sampai dengan 15. Sudah semua dibuka? Sudah. Oke, kita baca sama-sama ya. 2 Timotius bab 3 ayat 14 sampai dengan 15. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, jadi kita tadi sudah membaca 2 Timotius bab 3 ayat 14 sampai dengan 15. Nah, dapat kita pahami lagi bahwa Alkitab ini adalah suatu perkara-perkara yang Paulus sebutkan. Itu adalah suatu kebenaran Alkitab yang menggerakkan Timotius untuk beriman kepada kabar baik. Jadi adik-adik pada saat ini atau pada saat dewasa ini, kebenaran tersebut juga menggunakan iman kita dan membantu kita agar tetap berhikmat untuk keselamatan. Jadi kata-kata Paulus selanjutnya itu sering kita gunakan untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa Alkitab berasal dari Allah. Kita sendiri tetapi juga bisa mendapat manfaat tambahan. Manfaat tambahan itu dapat kita baca di 2 Timotius bab 3 ayat 16. Coba adik-adik semua buka 2 Timotius bab 3 ayat 16. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kita baca sama-sama ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahannya, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi dari Alkitab 2 Timotius bab 3 ayat 16 tadi adalah berupa satu tambahan yang mendapatkan dalam diri kita dalam suatu manfaat dalam kebenaran. Jadi selanjutnya kita kembali lagi ke TKC, yaitu tentang kanonisasi Alkitab. Coba ada yang tahu apa sih kanonisasi Alkitab? Saya, Kak. Setahu saya, Alkitab Deuterokanonika ini dibagi dua, di dalam Perjanjian Lama yang berjumlah 46 buku dan Perjanjian Baru berjumlah 27 buku. Nah, benar sekali kata teman kita tadi Rika bahwa kanonisasi Alkitab itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu Perjanjian Lama yang berjumlah 46 buku, Perjanjian Baru yang berjumlah 27 buku. Jadi ini ada lagi pembagian di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama ini yang pertama itu kitab Taurat. Kitab Taurat itu di dalamnya ada kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat,
kitab bilangan, kitab ulangan. Nah, yang kedua itu kitab sejarah. Kitab sejarah itu di dalamnya ada kitab Nabi Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabe, 2 Makabe. Yang ketiga kitab hikmat. Kitab hikmat itu dari kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, dan Sirat. Yang keempat, kitab kenabian. Kitab kenabian itu dari kitab Nabi Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Nabakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Baik, yang kelima itu kitab Tobit. Itu di dalamnya ada Yudit, 1 dan 2 Makabe, Kebijaksanaan, Sirak, Baruk. Itu termasuk dalam surat Yeremia. Dan juga ada tambahan Ester dan tambahan Daniel. Itu termasuk kitab-kitab. Selain itu disebut kitab-kitab protokanonika. Nah, selanjutnya itu yang kedua perjanjian baru yang berisi dalam 27 buku. Itu yang pertama terdiri dari Injil. Injil apa saja? Yang pertama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Terus yang kedua sejarah apostolik. Sejarah apostolik itu adalah kisah para rasul. Yang ketiga surat Rasul Paulus. Di dalamnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Yang keempat, surat umum. Di dalamnya itu surat dari Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Yang terakhir itu kitab Apokalips. Kitab Apokalips itu yang terakhir, yaitu tentang kitab Wahyu. Nah, di dalam katekese ini ada lagi tentang kebenaran Alkitab. Kakak mau bertanya, adik-adik semua tahu kebenaran Alkitab itu apa? Maksudnya seperti apa? Kalau misalkan ada yang tahu, coba jelaskan. Ada yang tahu? Belum tahu, Kak. Nah, jadi kebenaran Alkitab itu bahwa Alkitab bukanlah diturunkan dari langit dalam bentuk Alkitab yang kita kenal sekarang. Alkitab merupakan kumpulan buku-buku yang ditulis sepanjang 17 abad. Jadi, Gereja Katolik dengan kuasa Roh Kudus menentukan buku-buku mana yang menjadi bagian dari kanon Alkitab yang kita kenal sampai saat ini. Nah, jadi di dalam Gereja Katolik itu menentukan 46 buku Perjanjian Lama dan 27 buku Perjanjian Baru, sehingga ada 73 buku dalam Alkitab. Jadi Allah sendiri itu adalah penyebab kitab suci. Sehingga di mana ilham Roh Kudus, Allah memberi inspirasi kepada manusia atau sang penulis dari masing-masing buku. Masing-masing penulis itu dengan cara dan gaya bahasanya sendiri bekerja sama dengan ilham dari Roh Kudus. Sehingga buku-buku yang dihasilkan adalah sesuai dengan ilham Roh Kudus sendiri. Karena gereja ada terlebih dahulu dibandingkan dengan Alkitab, dan gereja yang menentukan buku-buku yang termasuk dalam Alkitab. Maka gereja jugalah yang mempunyai kuasa untuk menafsirkan Alkitab secara benar. Jadi itu penjelasan dari kebenaran Alkitab. Jadi kesimpulan dari katekese kita pada sore hari ini itu adalah keseluruhan Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, adalah firman Allah. Iman Kristiani mempercayai kebenaran ini, tetapi bagi golongan-golongan tertentu.
Hal ini tidak bisa diterima dengan berbagai pemikiran-pemikiran manusia. Jadi, Alkitab mengatakan sendiri bahwa setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah di dalam 2 Timotius bab 3 ayat 16. Dalam Alkitab juga mengandung banyak nubuatan. Kegenapan dari nubuatan-nubuatan ini tercatat di dalam Alkitab. Tetapi juga ada kegenapan yang tidak tercatat di dalam Alkitab, namun tercatat di dalam sejarah manusia. Dan hal ini juga membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena hanya Allah yang mengetahui masa depan. Manusia tidak dapat mengetahuinya. Jadi, Alkitab merupakan sarana penting dalam kehidupan iman Kristiani. Alkitab menjadi satu-satunya pegangan umat Kristiani untuk memahami firman Allah. Peran Alkitab sudah vital sejak kemunculan kelompok-kelompok Kristen. Alkitab merupakan suatu sarana pertumbuhan spiritual dalam umat Kristiani. Jadi, itulah bahwa Alkitab sebagai pedoman hidup umat Kristiani. Nah, jadi adik-adik, katekese kita sudah selesai. Semoga katekese ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Nanti misalkan nih ada kegiatan atau apa, nanti kalian bisa men-sharingkan katekese ini kepada teman-teman atau kepada adik-adik misalnya ya. Jadi katekese kita sudah selesai. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik untuk berdoa. Baik adik-adik, marilah kita mempersiapkan diri kita. Marilah kita hening sejenak. Marilah kita menandai diri kita dalam tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang sore hari ini, sehingga kami telah melaksanakan katekese kami dengan sebaiknya. Tuhan, kami juga tak kalah bersyukur kepadamu atas bimbingan-Mu. Semoga katekese yang telah kami dapatkan ini selalu bermanfaat bagi kami, sehingga pada saat kemudian kami bisa membawanya dalam masa depan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang. Kiranya Kau selalu menyertai kami dalam perjalanan pulang, agar kami selamat sampai tujuan dan berjumpa kembali dengan keluarga kami di rumah. Marilah kita berdoa satu kali Bapa kami dan Ibu kami selamanya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Nah, sebelum kita pulang, kita berdiri dulu, rilekskan badannya. Semangat. Tadi kan kita sudah mendengarkan katekesi singkat. Jadi, kita akan menyanyikan satu buah lagu, itu berjudul Baca Kitab Suci. Tahu lagunya? Bukan. Oke, cok ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Jadi katekese kita sudah berakhir. Mari kita pulang.
Papa.